Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika membaca sirah nabawiyah, ada satu kisah yang membuat hati kita sedih bercampur haru. Sebagaimana manusia baginda Nabi Muhammad SAW juga merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Hati kita seperti tersayat-sayat ketika membaca kisah detik-detik wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan wafatnya Nabi yang juga menjadi suri teladan umat manusia di muka bumi. Rasulullah SAW menghadap ilahi Rabbi pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan pada tahun 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami sholat berjamaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk mengambil ruh Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu itu sebenarnya ditolak oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tetapi setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mempersilahkan masuk. Malaikat maut datang menghampiri Rasulullah SAW menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu ya Rasulullah," ucap Jibril. Tapi ternyata jawaban itu tidak membuatkan Rasulullah SAW lega. Mata beliau masih penuh kecemasan. Lalu Jibril pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah?" tanya Jibril. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak ya Jibril." Lalu Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat maut menjalankan tugasnya. Perlahan demi perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah SAW bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini ya Jibril," ucap beliau. Perlahan Rasulullah SAW mengadu, dan putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam
sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajah. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, jijikah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu?" Ujar Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direbut ajal?" Kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Rabb, dahsyatnya maut ini. Timpahkan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku ya Allah," ucap Rasulullah SAW. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati." Dan berakhirlah hidup manusia paling mulia Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat kecintaan beliau terhadap umatnya hingga beliau menginginkan semua siksa maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah di tenggorokan, beliau masih memikirkan umatnya. "Ummati, ummati, ummati." Ketika Rasulullah SAW menahan sakitnya sakaratul maut, beliau masih sempat berpesan sebagai tanda cintanya kepada umatnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sekarat bersabda, jagalah solat dan orang-orang lemah di antara." Hadis riwayat Ahmad. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita hingga beliau menekankan agar kita tidak meninggalkan dua perkara di atas. Dua perkara di atas sama maknanya dengan ibadah vertikal hablum minallah dan ibadah sosial hablum minnas. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sedangkan menjaga orang-orang lemah adalah ibadah mulia agar tidak berlaku zalim kepada sesama. Adakah cinta kita sama besarnya seperti Rasulullah SAW mencintai kita sebagai umatnya? Apa yang telah kita berbuat untuk beliau yang setiap malam mendoakan umatnya? Bukankah beliau telah mengajarkan kita tauhid dan kasih sayang Allah? Kalau bukan karena beliau, tentulah kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman dan Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah olehmu akan Nabi Muhammad dan akan keluarganya sebagaimana engkau memuliakan keluarga Ibrahim, dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan keluarga Ibrahim, bahwasannya engkau sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam. Para sahabat muslim, itulah cerita singkat di mana detik-detik Rasulullah SAW wafat, dan begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya sampai beliau ketika mau wafat bilang ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Betapa mulianya Rasulullah SAW ketika meregang nyawa
beliau masih mengingat kepada umatnya. Sahabat muslim, dari cerita singkat detik-detik wafat Rasulullah SAW ini, semoga ada hikmah dan menjadi renungan buat kita untuk hidup lebih baik lagi. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sebagai renungan kita untuk mendekatkan diri, selalu berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan keimanan kita. Oke sahabat muslim, sekian cerita singkat wafatnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.